Kalau saja aku tahu itu sujud terakhirnya, aku tidak akan pergi malam itu. Aku tidak datang ke masjid untuk tarawih malam itu. Aku datang membawa satu hal yang sejak kecil diajarkan ayah untuk tidak pernah hilang. Keberanian mencari kebenaran. Langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya saat melewati halaman masjid. Lampu-lampu kuning menggantung redup. Suara orang-orang yang saling bersalaman setelah sholat Isya terdengar jauh, seolah bukan bagian dari duniaku lagi. Pria misterius itu sudah duduk di saf paling belakang. Seperti biasa, tenang, diam. Seolah semua yang akan terjadi malam ini sudah ia ketahui. "Kamu sudah diikuti," katanya pelan. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Kalau kamu lanjut setelah malam ini, tidak ada jalan pulang ke hidupmu yang dulu. Dan di titik itu aku sadar, ini bukan lagi tentang masa lalu ayah. Ini tentang melawan seseorang yang selama ini berdiri di atas layar televisi, dipanggil dermawan, disebut penyelamat ekonomi, dan dihormati banyak orang. Pria itu tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap ke arah halaman masjid yang mulai sepi, memastikan tidak ada lagi orang yang berlalu lalang di dekat saf paling belakang. Suara anak-anak yang tadi berlarian kini sudah hilang, berganti dengan dengung kipas angin tua di langit-langit, dan sesekali bunyi sandal yang diseret pelan menuju tempat wudhu. Baru setelah itu ia membuka tasnya. Map coklat itu muncul lagi. Map yang selama ini menjadi satu-satunya pegangan dalam pencarianku. Map yang kupikir sudah berisi seluruh kebenaran. "Kamu hanya melihat bagian yang diizinkan untuk kamu lihat," katanya pelan. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa kering. Tanganku gemetar saat menerima map itu. Permukaannya sudah sedikit terlipat di ujung, seperti sering dibuka dan ditutup berkali-kali. Seolah kertas-kertas di dalamnya bukan sekedar dokumen, tapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang berbahaya. Ia mengeluarkan satu lembar tambahan. Tidak tebal, tidak mencolok. Hanya selembar kertas putih dengan kop perusahaan di bagian atas. Tapi begitu mataku jatuh ke isinya, dunia di sekitarku seperti meredup. Dokumen audit internal. Aku mengenali formatnya. Ayah dulu sering membawa pulang berkas dengan tampilan yang sama. Tabel-tabel angka, catatan kecil di pinggir, paraf-paraf yang nyaris tak terbaca. Ada tanda tangan atasan ayah. Tanda tangan yang dulu begitu kuhormati karena ayah sering menyebut namanya dengan penuh rasa hormat. Ada stempel resmi perusahaan, bulatan tinta biru yang menjadi bukti bahwa dokumen itu bukan salinan sembarangan. Dan di pojok kanan bawah, ada satu nama. Awalnya aku hanya membaca sekilas, lalu mataku kembali lagi ke sana. Seolah otakku menolak mempercayai apa yang baru saja kulihat. Nama itu. Nama yang hampir setiap hari muncul di televisi menjelang Ramadan. Nama yang disebut sebagai pengusaha sukses yang dermawan. Nama yang fotonya terpajang saat menyerahkan bantuan untuk masjid-masjid besar. Nama yang pernah duduk di ruang tamu rumahku. Tiba-tiba ingatan lama menyeruak tanpa izin. Aku melihat diriku yang masih kecil berdiri di balik pintu kamar, mengintip ke ruang tamu. Ia duduk di sana, tertawa bersama ayah, memuji masakan ibu, bahkan sempat mengusap kepalaku dan berkata, "Jadi anak pintar ya." Darahku terasa dingin. Ucapan ibu beberapa malam lalu menghantam kepalaku dengan keras. Dia pernah makan di rumah ini. Selama ini kalimat itu terdengar seperti penganan biasa. Sekarang terasa seperti potongan teka-teki yang terlambat kusadari. Tanganku tak sadar meremas kertas itu. "Ayah tahu?" tanyaku lirih. Suaraku hampir tidak keluar. Pria itu mengangguk pelan. Ini yang dia temukan. Aku menatap angka-angka di dokumen itu.
Tapi yang kulihat bukan lagi deretan laporan keuangan. Aku melihat ayah. Duduk sendirian di meja makan setelah semua orang tidur. Lampu dapur yang redup, keningnya berkerut. Tangannya memegang pulpen, membaca halaman demi halaman dengan napas berat. Selama ini kupikir itu hanya pekerjaan lembur. Ternyata itu adalah awal dari kehancurannya. Masjid semakin sepi. Lampu-lampu terasa lebih redup. Dan di tanganku sekarang, ada bukti bahwa hidup kami hancur bukan karena kesalahan ayah, melainkan karena ayah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia temukan. Sesuatu yang melibatkan orang yang selama ini dikenal sebagai penyelamat banyak orang. Seseorang yang citranya begitu bersih, hingga tak ada yang akan percaya jika aku mengatakan sebaliknya. Aku mengangkat wajah. Kenapa baru sekarang? Pria itu menatapku dalam-dalam. Karena sekarang, kamu sudah masuk terlalu jauh untuk mundur. Aku masih menatap nama itu ketika pria di sampingku menarik napas panjang. Seolah apa yang akan ia katakan setelah ini adalah beban yang sudah lama ia simpan sendirian. Kamu harus paham satu hal, ujarnya pelan. Ini bukan sekadar laporan keuangan yang dimanipulasi. Aku menoleh. Lalu? Ini tentang aliran dana proyek yang nilainya cukup untuk membeli banyak mulut agar tetap diam. Masjid sudah hampir kosong, hanya tersisa beberapa orang yang bersikir dengan suara lirih. Anehnya, suasana yang seharusnya menenangkan itu justru membuat kalimatnya terdengar semakin berat. Ia menunjuk salah satu bagian di dokumen. Lihat angka ini. Nominalnya begitu besar sampai otakku butuh waktu beberapa detik untuk mencerna jumlah nol di belakangnya. Itu dana pembangunan, lanjutnya, yang seharusnya masuk ke pelaksanaan proyek, tapi sebagian dialihkan melalui perusahaan-perusahaan perantara. Perusahaan bayangan, tanyaku. Ia mengangguk. Dadaku terasa sesak. Selama ini di berita aku sering mendengar istilah seperti itu, tapi rasanya jauh, seperti cerita di dunia lain yang tidak mungkin menyentuh hidupku. Sekarang, dunia itu ternyata pernah duduk di ruang tamu rumahku. Ayahmu menemukan pola pengalihan itu, katanya lagi, dan dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang jujur. Dia menyusun laporan. Bayangan ayah kembali muncul. Malam-malam ketika ia terlihat lebih banyak diam. Hari-hari ketika ia pulang dengan wajah lelah tapi tetap memaksakan tersenyum di depan ibu. Itu bukan lelah karena pekerjaan. Itu lelah karena memikirkan keputusan besar. Dia melaporkan ke atasannya? Tanyaku. Iya. Dan? Pria itu tersenyum pahit. Laporan itu tidak pernah sampai ke pihak yang seharusnya. Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Dialihkan. Satu kata. Satu kata yang mengubah semuanya. Ke siapa? Ia tidak perlu menjawab. Aku sudah tahu. Nama di pojok dokumen itu. Orang yang justru berperan sebagai pengawas. Orang yang seharusnya menjadi pihak paling netral. Orang yang di mata publik terlihat paling bersih. Ternyata, dialah tujuan akhir laporan ayah. Jadi bukan hanya tentang menemukan kecurangan. Ayah secara tidak sadar menyerahkan bukti itu langsung ke tangan orang yang terlibat. Atau menutup wajah dengan kedua tangan. Rasanya seperti melihat ulang seluruh hidup kami dengan kacamata yang berbeda. Hari ketika ayah tiba-tiba dipanggil ke kantor dan pulang lebih cepat. Malam ketika ia duduk lama di teras tanpa berbicara. Bisikan tetangga. Tatapan orang-orang yang berubah. Semua itu bukan karena ayah bersalah, tapi karena ayah sudah ditentukan untuk menjadi pihak yang dikorbankan. Namanya harus dijaga tetap bersih, ujarnya pelan. Dan cara paling mudah menjaga itu adalah membuat orang yang menemukan kesalahan terlihat sebagai pelaku. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam dada. Selama bertahun-tahun aku hidup dengan beban rasa malu, mendengar orang menyebut ayah dengan nada merendahkan, melihat ibu diam setiap kali ada yang bertanya. Padahal kebenarannya, ayah hanya terlalu jujur, dan kejujuran itu berada di tempat yang salah. Kenapa ayah tidak melawan? Suaraku bergetar. Kalau dia punya bukti sebesar ini,
Kenapa dia tidak buka ke publik? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke depan, ke arah mihrab yang kini kosong, seolah pertanyaan itu membawa kami ke titik yang lebih dalam dari sekedar kasus korupsi. Karena saat itu, katanya akhirnya, permainannya sudah bukan soal data. Aku menoleh. Sudah masuk ke wilayah ancaman. Kata itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa yang menghancurkan ayah bukan sistem, bukan fitnah, tapi kekuasaan yang tahu persis di mana harus menekan agar seorang ayah berhenti melawan. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Kalau ayah memiliki bukti sebesar ini, kalau ayah tahu ia dijebak, kenapa ia memilih diam? Selama bertahun-tahun, aku hidup dengan satu keyakinan pahit, bahwa ayah menyerah, bahwa di detik terakhir, ia tidak cukup kuat untuk melawan. Keyakinan itulah yang diam-diam menyisakan luka, bahkan ketika aku selalu mencoba membelanya di depan orang lain. Kalau ayah bicara waktu itu, suaraku pelan dan serak. Semuanya mungkin berbeda. Pria di sampingku menatap lama. Tatapan yang tidak menghakimi, tapi penuh sesuatu yang lebih berat. Rasa tahu. Ancaman pertama tidak datang ke ayah, katanya. Aku menoleh, tapi ke rumah. Jantungku langsung berdegup lebih keras. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Selembar foto yang sudah mulai menguning di sudutnya. Begitu melihatnya, nafasku seperti direnggut paksa. Itu gerbang sekolahku. Seragam putih biru, tas yang dulu selalu kupakai, dan aku berdiri di sana, tertawa bersama teman-teman tanpa tahu bahwa ada seseorang yang mengambil gambar dari kejauhan. Di bagian bawah foto itu, ada tulisan singkat, tidak panjang, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar. Tidak panjang. Noda darah. Tanganku langsung menutup mulut. Ingatan yang selama ini terasa biasa, tiba-tiba berubah bentuk. Aku teringat satu masa ketika ayah menjadi sangat protektif. Ia selalu mengantarku ke sekolah, padahal sebelumnya aku biasa naik angkot. Ia menunggu sampai bel masuk berbunyi. Bahkan pernah sekali, aku melihatnya masih berdiri di seberang jalan saat jam istirahat. Waktu itu aku sempat kesal. Aku merasa ia berlebihan. Aku bilang aku sudah besar. Sekarang, baru aku mengerti, itu bukan sikap berlebihan, itu ketakutan. Pesan itu dikirim ke kantor ayah, katanya. Tanpa nama, tanpa pengirim. Dunia rasanya berputar. Dan setelah itu, tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Ayahmu berhenti mendorong laporan itu. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena ayah kalah, bukan karena ayah takut kehilangan jabatan. Bukan karena ayah tidak punya bukti, tapi karena ia melihat wajah anaknya di dalam ancaman itu. Aku teringat malam-malam setelah itu, ayah yang menjadi lebih pendiam, lebih sering duduk di ruang tamu dalam gelap. Ketika aku menghampirinya, ia selalu tersenyum dan bertanya hal-hal kecil, tentang sekolah, tentang pelajaran, tentang teman-temanku. Seolah itu yang paling penting di dunia. Ayahmu membuat pilihan, kata pria itu. Pilihan yang hanya bisa dipahami oleh seorang ayah. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku mengira ayah meninggalkan kami dalam kehancuran. Ternyata ia sedang berdiri sendirian di depan badai, agar badai itu tidak sampai ke rumah. Ia menukar namanya, menukar harga dirinya, menukar hidupnya yang tenang, dengan keselamatanku. Aku menunduk, memeluk foto itu erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, luka di hatiku berubah bentuk. Bukan lagi luka karena malu, bukan lagi luka karena marah, tapi luka karena cinta yang terlalu besar, sampai aku tidak pernah menyadarinya. Ayahmu tidak diam, kata pria itu pelan. Ia melindungimu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dan di antara lantunan zikir yang semakin lirih di dalam masjid, aku akhirnya mengerti. Ayah tidak pernah kalah. Ia hanya memilih aku daripada kebenaran yang bisa membunuh tuh.
Masjid hampir sepenuhnya kosong ketika aku akhirnya mampu mengangkat wajah. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan, menyisakan cahaya redup yang membuat bayangan kami memanjang di lantai. Suasana yang tadinya terasa teduh, kini berubah menjadi menekan. Seolah setiap sudut menyimpan mata yang tak terlihat. Dia tahu, kamu mulai mencari, kata pria itu pelan. Kalimat itu membuat tengkuku meremang. Bagaimana mungkin? Tanyaku cepat. Aku tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Bahkan ibu saja tidak tahu sejauh ini. Ia senyum tipis. Bukan senyum menenangkan, tapi senyum yang penuh kenyataan pahit. Orang seperti dia tidak menunggu kabar sampai kepadanya, jawabnya. Dia punya orang di mana-mana. Aku langsung teringat beberapa kejadian kecil yang sebelumnya terasa tidak penting. Pesan nomor tak dikenal. Perasaan seperti diikuti saat pulang kerja. Tatapan orang asing yang terlalu lama ketika aku berdiri di depan rumah lama ayah. Semua yang dulu kuanggap hanya perasaan berlebihan, sekarang seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Lanjutnya. Nada suaranya berubah, lebih berat. Orang yang datang ke rumahmu waktu buka puasa itu. Dadaku langsung menegang. Paman. Sosok yang sejak kecil selalu kupanggil dengan penuh hormat. Yang dulu sering membawakan oleh-oleh saat datang. Yang duduk lama menemani ibu bercerita seolah ia bagian dari keluarga yang paling peduli. Apa? Suaraku hampir berbisik. Dia masih rutin bertemu dengan dalang itu. Dunia terasa sunyi. Seperti ada ruang kosong besar di dalam dadaku. Ingatan tentang malam buka puasa itu kembali dengan sangat jelas. Cara paman memandangku lebih lama dari biasanya. Pertanyaannya yang terdengar ringan, tapi terlalu dalam. Tentang pekerjaanku, tentang aktivitas di luar rumah, tentang apakah aku pernah membuka kembali berkas-berkas lama ayah. Waktu itu kupikir ia hanya ingin dekat. Ternyata ia sedang memastikan sejauh mana aku melangkah. Pertemuan itu bukan silaturahmi, itu pengawasan. Tanganku mengepal. Ada rasa marah yang pelan-pelan naik, bercampur dengan sesuatu yang lebih menyakitkan. Perasaan dikhianati. Bukan oleh orang asing, tapi oleh seseorang yang selama ini kupanggil keluarga. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia berada di lingkaran yang sama sejak dulu. Mungkin bukan bagian utama, tapi cukup untuk memberi laporan. Aku teringat bagaimana paman selalu menjadi orang pertama yang menenangkan ibu saat kabar tentang ayah Dulus tersebar. Bagaimana ia berkata, "Sudah, yang penting kita terima saja." Kalimat yang dulu terdengar seperti nasihat, sekarang terasa seperti usaha untuk memastikan semuanya tetap terkubur. Dan sejak kamu mulai mencari, lanjut pria itu, mereka tahu. Mereka, ia mengangguk pelan. Kamu tidak lagi dianggap anak kecil yang bisa dibujuk untuk melupakan. Angin malam masuk dari pintu masjid yang terbuka sedikit, membuat udara terasa lebih dingin. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan posisi diriku sekarang. Aku bukan lagi seseorang yang hanya ingin tahu kebenaran. Aku sudah menjadi ancaman. Langkah kecilku membuka map, mendatangi orang-orang lama, bertanya tentang ayah. Semuanya terlihat, dicatat, dilaporkan. Dan malam ini, duduk di saf paling belakang masjid, aku sadar satu hal. Permainan yang dulu menghancurkan ayah, sekarang mulai bergerak lagi. Bukan karena mereka ingin menyerang, tapi karena mereka tahu, aku tidak akan berhenti. Kami terdiam cukup lama setelah percakapan itu. Hanya suara jam dinding masjid yang terdengar pelan, berdetak seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, dengan atau tanpa keberanianku. Pria itu menutup map coklat dan mendorongnya perlahan ke arahku. Mulai dari malam ini, katanya, kamu tidak lagi berjalan sendirian, tapi kamu juga tidak akan punya hidup yang sama. Aku menelan ludah. Kalimat itu bukan terdengar seperti ancaman, lebih seperti peringatan dari seseorang yang sudah pernah melewati jalan ini dan tahu betapa mahal harga yang harus dibayar.
Aku bisa membantumu, lanjutnya. Tapi kamu harus mengerti resikonya. Resiko seperti apa? Ia menatap lurus ke mataku. Kamu akan diawasi lebih ketat. Namamu bisa dibuat buruk. Pekerjaanmu bisa terganggu. Orang-orang di sekitarmu bisa ikut ditekan. Bayangan ibu langsung muncul di kepalaku. Ibu yang setiap sahur menyiapkan makanan dengan tenang. Ibu yang mulai terlihat lebih sering tersenyum sejak beberapa tahun terakhir, setelah perlahan-lahan mencoba melupakan masa paling berat dalam hidup kami. Aku membayangkan ketenangan itu hancur lagi, hanya karena aku memilih membuka luka lama. Ada pilihan lain, katanya. Aku terdiam. Berhenti sampai di sini. Satu kalimat yang terdengar begitu mudah. Kamu masih bisa hidup seperti sekarang, menjaga ibumu, menganggap semua ini tidak pernah kamu temukan. Dadaku terasa sesak. Hidup tenang, bekerja seperti biasa, pulang ke rumah, sahur bersama ibu, tarawih tanpa dihantui ketakutan. Semua itu begitu dekat, begitu mungkin. Tapi bersamaan dengan itu, muncul wajah ayah di ingatanku. Bukan wajahnya saat difitnah, bukan wajah lelahnya di hari-hari terakhir, melainkan wajahnya ketika mengantarku sekolah, ketika tersenyum bangga saat aku menunjukkan nilai ujianku, ketika berkata, "Jadilah orang yang tetap benar, meski sendirian." Tiba-tiba kalimat itu terasa seperti ditujukan untuk malam ini. Tanganku menggenggam map di pangkuan. Kalau aku berhenti, suaraku pelan. Semua yang ayah korbankan akan tetap dianggap sebagai kesalahan. Pria itu tidak menyela. Ayah kehilangan segalanya untuk melindungiku. Kalau sekarang aku memilih diam, berarti pengorbanannya sia-sia. Mataku terasa panas. Aku tidak ingin hidup tenang dengan membawa nama ayah yang salah. Hening. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, pria itu mengangguk dengan mantap. Seolah inilah jawaban yang ia tunggu. Kalau begitu, katanya, suaranya lebih dalam. Mulai malam ini kamu harus siap kehilangan rasa aman. Aku menarik nafas panjang. Anehnya, justru setelah kalimat itu diucapkan, ada sesuatu yang terasa lebih ringan di dadaku. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena akhirnya aku memilih arah. Aku lanjut, kataku. Tidak keras, tapi cukup tegas untuk menghapus semua keraguan. Ia mengambil kembali map itu dan membuka satu halaman kecil di bagian belakang. Ada satu pintu yang bisa kita masuki, katanya. Bukan langsung ke dalangnya, tapi ke orang yang paling dekat dengannya. Siapa? Ia menyebut sebuah nama. Nama yang membuatku langsung membeku. Bukan pejabat, bukan pengusaha, tapi seseorang yang selama ini terlihat biasa. Seseorang yang tidak pernah kucurigai. Seseorang yang sangat mungkin bisa mendekat tanpa membuatku merasa terancam. Itu langkah pertama, katanya. Lampu masjid satu persatu dimatikan oleh marbot. Pertanda kami harus segera pergi. Aku berdiri dengan kaki yang terasa berbeda dari saat aku datang tadi. Kalau sebelumnya aku datang untuk mencari jawaban, sekarang aku pulang membawa keputusan. Dan keputusan itu akan mengubah seluruh hidupku. Udara malam terasa lebih dingin saat aku keluar dari masjid. Jalanan yang tadi ramai, kini hampir kosong. Hanya lampu-lampu rumah yang menyala redup dan suara televisi dari kejauhan yang terdengar samar. Aku berjalan cepat menuju gang rumah. Lalu, langkahku terhenti. Di ujung jalan itu, ada sebuah mobil hitam. Mesinnya masih menyala. Lampunya mati. Kacanya gelap. Diam. Seolah tahu aku sedang memperhatikannya. Perasaanku langsung tidak enak. Jantungku berdetak lebih keras setiap kali aku melangkah mendekat ke rumah. Saat itulah ponselku bergetar. Nomor tak kenal.
Tanganku sempat ragu sebelum membuka pesannya. Kami sarankan kamu berhenti sebelum Ramadan ini berakhir. Bukan lagi kalimat samar, bukan lagi ancaman tersembunyi. Ini peringatan, langsung, dan mereka tahu batas waktunya. Aku menoleh ke arah mobil itu, masih di sana, tidak bergerak, seolah hanya ingin memastikan satu hal, bahwa aku membaca pesan itu. Aku menatap pintu rumah. Di dalam ada ibu yang menungguku pulang tanpa tahu apapun, dan di tanganku ada kebenaran yang semakin dekat, sekaligus semakin berbahaya. Aku menarik nafas panjang, karena sekarang aku tahu permainan ini sudah dimulai. Dan di episode 9, seseorang dari lingkaran terdalam-dalam itu akan datang kepadaku dengan wajah ramah, dengan niat yang belum bisa kubaca. Ia akan menawarkan bantuan atau memastikan aku berhenti selamanya.